Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Jumpa lagi dengan saya di mata kuliah Kalkulus Dasar 2. Alhamdulillah, di hari ini kita sudah memasuki pertemuan keempat. Sebelumnya saya ingin menyapa Anda terlebih dahulu. Bagaimana dengan pertemuan-pertemuan sebelumnya? Apakah ada kesulitan mengenai materi maupun latihan soalnya? Jika Anda menemui kesulitan, diputar ulang lagi videonya dan ditambah lagi dengan membaca dari buku-buku atau sumber-sumber ya yang lain. Hari ini kita akan belajar tentang integral fungsi irasional. Nah, ini kita akan mempelajari beberapa bentuk dan strategi penyelesaian dari integral fungsi irasional. Sebelumnya, saya sarankan terlebih dahulu bagi Anda yang belum subscribe untuk subscribe dan like serta tinggalkan komen ya. Saya ucapkan terima kasih bagi Anda semuanya yang sudah mendukung channel ini. Oke, kita mulai saja. Ini integral fungsi irasional. Ini salah satu teknik integrasi dengan integrannya berupa fungsi irasional. Nah, fungsi irasional biasa disebut dengan fungsi yang mengandung variabel dalam bentuk radikal atau yang dikenal dengan bentuk akar. Adapun bentuk dasarnya seperti berikut ya. Nah, di sini fx sama dengan akar pangkat n kemudian dipangkatkan m ya. Nah, di sini fx itu berperan sebagai fungsi irasionalnya sedangkan gx itu sebagai fungsi rasional. Sehingga bentuk akar seperti ini dapat dinyatakan dalam bentuk pangkat. Jadi Gx pangkat M per N. Nah, ini ada syarat ya. M-nya tidak boleh sama dengan N. Ya, kalau sama berarti ini jadi 1 dong, ya. Atau di sini M-nya tidak sama dengan 0 ya. Kalau M-nya 0 ini nanti jadi 1 ya, bukan berupa fungsi lagi. Dan N-nya tidak boleh 0 juga karena tidak terdefinisi nanti bentuk pecahan ini. Baik, kita lanjutkan. Nah, bentuk umum integral fungsi irasional. Nah, bentuknya seperti ini ya. Nah, di sini ada beberapa bentuk variasi yang nanti akan saya jelaskan. Nah, terlebih dahulu rasionalisasi itu merupakan suatu keharusan ya atau ya cara ya. Jadi rasionalisasi itu merupakan cara penyelesaian integral irasional dengan cara mengkonversi ke dalam bentuk rasionalnya terlebih dahulu dengan melakukan substitusi variabel yang sesuai. Nah, di sini ada beberapa bentuk dari fungsi integrannya sehingga strategi penyelesaiannya pun berbeda-beda ya. Nah, kita akan bahas sekarang bentuk yang pertama dulu. Nah, bentuk yang pertama ini seperti ini ya. K ini akar AX plus B ya. Di sini depannya ada N, di belakangnya ini ada pangkat M. Kemudian K itu adalah konstanta. Adapun strategi penyelesaiannya sebagai berikut. Nah, kita ubah dulu ke dalam bentuk pangkat pecahan ya, seperti ini. Nah, jadi AX plus B ini dipangkatkan M per N. Kemudian, nah kita pakai rumus yang sudah kita pelajari di materi yang sebelumnya, yaitu integral fungsi rasional. Nah, ini ya, pakai rumus seperti ini, jadi tidak perlu menggunakan substitusi lagi. Nah, kita coba contohnya. Nah, di sini ada integral ini 5x
plus 4 ya, di akar pangkat 3, kemudian ini pangkat 2. Nanti kita ubah dulu menjadi 5x plus 4 pangkat 2 per 3. Nah, kemudian kita lihat di rumusnya ini ya. Sesuaikan, sinkronkan. Di sini tidak ada K-nya. Kalau tidak ada berarti 1 K-nya. Kemudian di sini A-nya itu 5 dan N-nya itu 2 per 3. Sehingga kalau kita ngikutin pola rumus ini, kita dapatkan seperti ini ya. Nah, K-nya 1, ini berarti A-nya 5, ini N-nya 2 per 3 tambah 1. Nah, 2 per 3 tambah 1 itu adalah 5 per 3. Nah, kita simpan di sini juga 5 per 3. Nah, terus kita sederhanakan ya menjadi bentuk seperti ini. Nanti dikalikan 5 kali 5 per 3 menjadi 25 per 3. Nah, kemudian ini kebalikan ya, jadi bentuknya 3 per 25. Nah, kemudian akar pangkat 3, 5x plus 4 pangkat 5 plus C. Nah, ini ya jawaban dari contoh integral yang bentuk 1. Kemudian kita akan pelajari yang bentuk fungsi irasional yang kedua. Untuk bentuk 2 ini banyak variasinya. Tetapi yang terpenting pada integran ini mengandung ekspresi irasional berikut. Nah, ini ya. Jadi akar pangkat N dari AX plus B per CX plus D. Dengan A, B, C, D-nya adalah bilangan real. Nah, di sini tidak harus semuanya lengkap A, B, C, D-nya. Yang terpenting ini koefisien yang X-nya tuh ada gitu ya. Kemudian strateginya seperti apa? Nah, ini berarti kita gunakan substitusi dulu. Yes, misalkan ini U berarti AX plus B per CX plus D pangkat 1 per N. Kemudian supaya ini menjadi pangkat 1, kedua ruas ini dipangkatkan N ya nanti ya. Nah, nanti akan terbentuk ya, X-nya adalah nanti variabel terikat, sedangkan U-nya menjadi variabel bebas. Kemudian buatlah turunan X terhadap U, karena nanti di integralnya itu kan dx. Nah, ini dx per du ya. Kemudian untuk menerapkan strategi ini, kita coba saja ya ke dalam contoh ya. Ini contohnya ya. Integral dari akar X plus 9 per X dx. Nah, berarti kita coba lakukan substitusi dulu. Nah, kita substitusi U sama dengan X plus 9 pangkat setengah. Pangkat setengah ini nama lain dari akar ya. Nah, jadi akar X plus 9 kita tulis X plus 9 pangkat setengah. Nah, kemudian U-nya di pangkat 2 ya. Nah, ini juga di sebelah kanan pangkat 2, jadi setengahnya jadi 1 ya. Nah, jadi U kuadrat sama dengan X plus 9. Kemudian jadikan X sebagai variabel terikat dan U sebagai variabel bebas. Jadi tuker ya posisinya. Sehingga X sama dengan U kuadrat min 9. Nah, kemudian karena di sini ada dx, maka ini turunkan. Ruas kiri turunkan, ruas kanan juga turunkan. Ini menjadi dx, yang ini menjadi 2U du. Nah, kemudian kita lakukan pengintegralan. Ini akar X plus 9 kita ubah menjadi U sesuai ini ya, substitusinya. Kemudian X-nya juga kita ganti menjadi U kuadrat min 9. Nah, seperti ini. Kemudian di sini 2U du-nya pengganti dari dx. Nah, ini dx-nya diganti 2U du. Sehingga bentuknya menjadi seperti ini ya. Ini 2-nya ke depan, kemudian U dengan U menjadi U kuadrat. Jadi bentuk integralnya seperti ini. Lalu kita coba ya, ini U kuadrat itu kan boleh diuraikan menjadi U kuadrat min 9 tambah 9. Nah, ini tuh seolah-olah ada, jadi padahal ini 0 ya. Nah, kemudian
kita lakukan pembagian sehingga terurai menjadi seperti ini ya. Nah, ini U kuadrat min 9 per U kuadrat min 9 jadi 1. 9 per U kuadrat min 9 dibiarkan seperti ini ya. Nah, kemudian dipecah ya. Ini dipecah karena ini bentuknya penjumlahan dari integral, jadi integralnya dipecah ya. Sehingga menjadi 2 integral du plus 18 integral du per U kuadrat min 3 kuadrat. Nah, ini Anda ingat ini dengan integral fungsi rasional di pertemuan sebelumnya ya. Nah, ini kita kerjakan dulu yang di dalam kotak ini. Nah, kita kerjakan dulu, ini kan bisa difaktorkan ya. Menjadi U plus 3 ya kali U min 3 du. Sehingga nanti kalau diuraikan dengan menggunakan teknik integral rasional menjadi bentuknya seperti ini, min 1/6 per U plus 3 du plus 1/6 per U min 3 du. Sehingga nanti kita integralkan menjadi bentuk seperti ini ya, menjadi ln ya. Lalu kita sederhanakan ya, ini menjadi pindah ke depan aja, yang ini minus ke belakang. Nah, ln itu kan logaritma juga ya. Kalau ada pengurangan logaritma berarti dilakukan pembagian pada numerusnya. Nah, bentuk sederhananya seperti ini. Nah, ini berarti kita simpan lagi, kita lanjutkan di sebelah sini. Sehingga menjadi bentuk seperti ini diintegralkan jadi 2U ya. Yang ini menjadi 1/6 ln U min 3 per U plus 3. Kemudian kita sederhanakan ya. Dan sekaligus kita ganti U-nya menjadi X. Karena di awal kita bermainnya dalam variabel X. Jadi nanti dikembalikan lagi ke dalam X. Jadi U yang ada di sini diganti dengan ini, X ya. Nah, X plus 9 pangkat setengah ya, atau boleh ditulis akar X plus 9. Nah, adapun di sini juga sama ya. Diganti kembali menjadi bentuk X. Oke, mudah-mudahan semoga paham. Kita lanjutkan ya ke contoh berikutnya. Ini integral 1 per X plus akar pangkat 3X. Nah, kita lakukan substitusi. Substitusinya ini biasanya yang ada akarnya. Kita lakukan substitusi sehingga U sama dengan X pangkat 1/3. Ini mengubah akar pangkat 3 ini menjadi pangkat pecahan gitu ya. Kemudian X-nya itu berarti U pangkat 3. Ini di pangkat 3 semua, kedua ruas. Kemudian kita turunkan kedua ruas sehingga dx sama dengan 3U kuadrat du. Nah, kemudian kita integralkan. Kita lakukan proses integrasi menjadi, nah ini kita ubah dulu ya, kita masih dalam X. Nah, kita ubah dulu, kemudian kita ganti menjadi U sekarang. dx-nya kita ganti menjadi 3U kuadrat du, sedangkan x-nya kita ganti menjadi U pangkat 3, dan x pangkat 1/3 kita ganti menjadi U ya. Nah, di sini karena pangkatnya 3 ya, ini pangkat 1/3 ya, berarti U pangkat 3 pangkat 1/3, sehingga menjadi bentuk seperti ini. U pangkat 3 dipangkatkan lagi 1/3, U pangkat 1, jadi tulis U saja. Nah, kemudian yang di bawah ini berarti kita keluarkan FPB-nya ya, berarti kita keluarkan U-nya sehingga bentuknya menjadi seperti ini. Nah, ini U kuadrat nanti dibagi U yang dikeluarkan di sini menjadi U saja. Gitu ya. Kemudian kita lanjutkan di samping kanan. Berarti kita lakukan substitusi lagi dengan variabel tambahan. Nah, di sini misalkan variabel tambahannya adalah T ya. T-nya sebagai substitusi dari U kuadrat plus 1. Sehingga kalau
T kita turunkan terhadap U menjadi dt sama dengan 2U du. Maka U kali du sama dengan dt per 2. Nah, kemudian kita lakukan proses integrasi ya. Nah, tadi yang ini kita ubah ke dalam T. Nah, di sini U du kita ubah menjadi dt per 2, ini U kuadrat plus 1 kita ubah menjadi T. Sehingga di sini setengahnya keluarkan. Kemudian yang tersisa di dalam integralnya adalah seper T dt. Nah, kita ingat integral seper T dt adalah ln T. Jadi di sini 3 per 2 ln T plus C. Nah, jangan lupa kita kembalikan lagi ke variabel U dulu. Nah, sehingga menjadi 3 per 2 ln U kuadrat plus 1. Nah, jangan lupa lagi kita kembalikan lagi kepada X. Karena di awal kita memainkan X ya sebagai variabelnya. Nah, kita tahu tadi U itu adalah X pangkat sepertiga, maka di sini U-nya berarti X pangkat sepertiga, karena pangkat 2 di sini pun pangkat 2. Sehingga kita sederhanakan menjadi bentuk seperti ini. 3 per 2 ln ya akar X akar pangkat 3, kemudian ini pangkat 2 tambah 1 tambah C. Nah, ini adalah jawaban dari integral fungsi irasional yang contoh ini ya. Baik, kita lanjutkan lagi ke dalam bentuk yang berikutnya. Nah, ini adalah bentuk ketiga ya. Nah, ini kalau ada integran mengandung 3 bentuk ekspresi aljabar yang merupakan bentuk jumlahan kuadrat atau selisih kuadrat. Nah, ini ada 3 ya. Bentuknya ada 3. Ini semuanya bentuknya selisih kuadrat ya dan jumlahan kuadrat. Adapun strategi penyelesaiannya ini kita bawa ke dalam bentuk trigonometri. Jadi untuk A kuadrat min X kuadrat ini diakarkan, substitusi yang cocok adalah X sama dengan A sin theta. Kemudian untuk yang bentuk X kuadrat min A kuadrat, ini substitusi yang cocoknya adalah X sama dengan A sekant theta. Kemudian untuk yang bentuknya akar X kuadrat plus A kuadrat, ini substitusi yang sesuai adalah X sama dengan A kali tan theta. Nah, ini diingat-ingat saja ya, bentuknya jangan sampai keliru atau tertukar. Nah, baik, supaya lebih jelas kita coba ke dalam contoh untuk bentuk ketiga ini. Nah, kita coba contoh di depan ini. Ini integral 3 per akar 49 min X kuadrat dx. Nah, terlebih dulu kita lakukan ya identifikasi. Ini bentuknya adalah A kuadrat min X kuadrat. Sehingga substitusi yang cocok adalah menggunakan sin. Jadi X sama dengan A sin theta. Kemudian kita atur-atur, ini 49 itu adalah 7 kuadrat ya. Kita atur menjadi bentuk selisih kuadrat. Jadi kelihatan nih hanya 7. Jadi X sama dengan 7 sin theta. Kemudian kita turunkan dx terhadap theta. Menjadi dx sama dengan 7 cos theta theta. Kemudian kita buat ilustrasi berupa sebuah segitiga siku-siku. Ini misalkan theta di sini. Ini artinya yang depan, ini samping, dan ini adalah yang miring. Ya, yang miring itu yang di depan siku-siku. Kemudian kita buat sin theta itu kan depan bagi miring, berarti X dibagi dengan 7. Oke, kita bentuk ilustrasi dulu ya sebelum kita lakukan integrasi. Lalu setelah itu kita coba kembali lagi lakukan integrasi. Ini di sini akar 49 min X kuadrat kita ganti menjadi 7 kuadrat min 7 sin theta dikuadratkan. Kemudian dx di sini kita ganti 7 cos theta d theta. Nah, kemudian kita
sederhanakan, ini 3 kali 7 cos theta d theta menjadi 21 cos theta d theta. Kemudian yang di bawahnya ini 7 kuadrat, ini kita keluarkan sehingga ini kita faktorkan menjadi 7 kuadrat kali 1 min sin kuadrat theta. Lalu kita ingat bahwa 1 min sin kuadrat theta itu berubah menjadi cos kuadrat theta ya. Nah, kemudian karena berada di dalam akar, maka dia menjadi cos theta. Nah, seperti ini. Ini 3 ini didapat dari 21 dibagi 7. Nah, karena ini sama, ini habis ya, berarti yang tersisa adalah integral 3d theta. Nah, kita integralkan terhadap theta berarti menjadi 3 theta plus C. Nah, theta ini kita ubah lagi ke dalam X. Kita lihat di sini. Theta itu berarti arcus sinus X per 7. Gitu ya. Jadi jawabannya ini. 3 kali arcus sin X per 7 plus C. Nah, ini adalah jawaban untuk contoh soal yang bentuk ketiga ini. Baik ya, mudah-mudahan Anda paham. Supaya lebih paham lagi, kita coba ke dalam contoh yang lain ya. Nah, ini ada contoh yang lainnya. Ini integral 2 per X akar X kuadrat plus 4 dx. Kita gunakan ya substitusi yang sesuai. Karena di sini bentuknya kita identifikasi adalah X kuadrat plus A kuadrat, ya, maka kita gunakan substitusi X sama dengan A tan theta. Kemudian kita rapikan dulu. Ini 4 itu kita buat ke dalam bilangan kuadrat ya, kuadrat sempurna. Sehingga menjadi X kuadrat plus 2 kuadrat. Nah, dari sini kita dapat ketahui A-nya itu adalah 2. Jadi ini X sama dengan 2 kali tan theta. Kalau kita turunkan, ini X terhadap theta, menjadi dx sama dengan 2 sekan kuadrat theta d theta. Terus kita coba buat ilustrasi ya, segitiga siku-siku. Misalkan tetanya di sini, berarti ini depan, ini samping, dan ini miring. Jadi kalau tan itu kan depan bagi samping. Sehingga ini tan tetanya kita dapat tuliskan dengan X per 2. Nah, setelah kita buat identifikasi ini, kita lanjutkan ke proses pengintegralan ya. Jadi nanti integral 2 per X akar dari X kuadrat plus 4 dx kita ubah menjadi ini. Variabelnya sudah dalam theta semua. Ya, ini mengikuti dari sini ya. Nah, kita coba ini kita kalikan 2 kali 2 sekan kuadrat theta d theta menjadi 4 sekan kuadrat theta d theta. Yang bawahnya pun sama ya. Ini 2 kuadrat, ini 2 kuadrat kita keluarkan dari akar menjadi 2. Yang di dalam akarnya menjadi tan kuadrat theta plus 1. Nah, itu nama lain dari sekan kuadrat theta. Nah, sekan kuadrat theta karena diakarkan dia akan berubah menjadi sekan theta. Nah, seperti ini ya di bawah ini ya bentuknya ya. Nah, sedangkan ini bilangan 4 ya. Habis ya dicoret dengan ini 2 kali 2. Nah, sehingga tidak punya angka lagi di sini. Kemudian ini sekan kuadrat theta dibagi sekan, berarti tinggal sekan ya di atasnya. Sehingga bentuknya menjadi seperti ini, sekan theta per tan theta. Nah, kita ingat sekan theta itu adalah 1 per cos theta. Dan tan theta itu sin theta per cos theta. Sehingga bisa disederhanakan. Kita coret masing-masing di atas cos ya, dan di bawah cosnya juga. Sehingga menjadi terbentuk 1 per sin theta. Nah, kita ingat 1 per sin theta itu nama lain dari apa? Nama lain dari kosekan theta. Jadi kita integralkan kosekan theta d theta menjadi len kosekan theta min kotan theta
plus C. Nah, kita ubah lagi nih. Kosekan theta ini menjadi bentuk X ke semula ya, ke variabel semula. Kita lihat di sini, kosekan itu kebalikan dari sin. Kalau sin itu depan bagi miring, berarti kosekan miring bagi depan. Berarti akar X kuadrat plus 4 dibagi X. Sedangkan kotan itu kebalikan dari tan. Kalau tan itu depan bagi samping, maka kotan itu samping bagi depan, berarti 2 per X. Nah, sehingga bentuknya seperti ini. Nah, ini kalau mau disederhanakan lagi juga boleh, tapi kalau sampai sini juga sama, betul ya. Nah, ini adalah jawaban dari bentuk ya, contoh yang ini nih. Nah, gitu ya. Ini kita gunakan trigonometri. Nah, dari dua contoh itu untuk bentuk ketiga semoga bisa menambah pemahaman ya. Baik, kita lanjutkan lagi yang bentuk yang lain, yaitu bentuk keempat. Di sini integral px dx per akar ax kuadrat plus bx plus c. Nah, di sini px merupakan turunan dari qx. Nah, qx-nya itu yang bawah ya, yang ax kuadrat. Nah, di sini qx-nya merupakan fungsi kuadrat yang definite. Jadi, yang di dalam akar ini qx-nya. Nah, kita coba strateginya bagaimana. Nah, kita misalkan dulu yang di dalam akar itu adalah ax kuadrat plus bx plus c. Sehingga nanti kalau u diturunkan terhadap dx itu adalah px. Karena kita tahu di sini px itu merupakan turunan dari qx. Kemudian kita ubah di sini integral px per akar qx. Qx itu adalah ax kuadrat plus bx plus c. Ini kita ubah menjadi integral du per akar u. Nah, ini dari bentuk rumit menjadi sederhana ya. Nah, kita ubah lagi seperakar u itu adalah u pangkat min setengah. Nah, ini kita integralkan dengan cara biasa, integral sederhana ya. Menjadi bentuknya 2 akar U plus C. Nanti kita kembalikan lagi U-nya itu ke dalam QX tadi ya. Nah, berarti 2 akar AX kuadrat plus BX plus C plus C. C besar di sini. Nah, itu tadi ya. Ini kalau yang QX-nya yang di dalam akar ini merupakan bentuk fungsi kuadrat yang definite, yang nggak bisa difaktorkan. Lalu seperti apa ya contohnya ya, kita lihat di sini. Ini contohnya ya, kita akan mencoba menyelesaikan contoh bentuk keempat ini. Integral 6x per akar x kuadrat plus 7 dx. Nah, kita substitusi, misalkan u-nya itu x kuadrat plus 7. Kalau diturunkan menjadi ya 2x, lalu kita ubah di sini du-nya adalah 2x dx. Nah, karena di sini ada 6x ya. Nah, ini kita ubah lagi 6x dx itu adalah 3 dikali 2x dx. Nah, kita tahu di sini 2x dx itu adalah du. Jadi ini boleh ditulis 3 kali du. Nah, kemudian kita coba lagi kembali ke integralnya. Jadi integral 6x dx per akar x kuadrat plus 7, ini kita ganti menjadi variabel u semua. Nah, ini 6x dx kita ganti menjadi 3 du. Sedangkan di sini yang bawahnya kita ganti menjadi akar u. Jadi bentuknya menjadi sederhana ya, seperti ini ya. Integral 3u pangkat min setengah du. Kalau diintegralkan menjadi 2 akar u plus c. Nah, akar u kita ubah lagi ke x. Menjadi 2 kali akar x kuadrat plus 7 plus c. Nah, ini adalah jawaban dari bentuk integral ini ya, yang keempat ini. Nah, kita tambah lagi contohnya. Kita coba contoh lain ya. Nah, ini ya seperti ini. Kita akan mencoba menyelesaikan bentuk integral dari 8x plus 16 per
akar di sini X plus 2 dikuadratkan ditambah 9. Nah, kita coba dulu, kita bentuk ya. Ini kita jabarkan dulu. X plus 2 dalam kurung pangkat 2 plus 9, ini kita ubah menjadi X kuadrat plus 4X plus 13. Nah, nanti kita gunakan substitusi. U-nya itu X kuadrat plus 4X plus 13. Jadi kalau bentuknya seperti ini, yang masih dalam kurung, kita jabarkan dulu ya. Nah, lalu U ini kita turunkan terhadap X menjadi 2X plus 4. Atau boleh ditulis seperti ini, DU sama dengan 2X plus 4 DX. Nah, di sini kita lihat ada 8X plus 16. Kita sinkronkan dengan DU ini. Jadi 8X plus 16 DX itu adalah 4 dikali 2X plus 4 DX. Nah, kita tahu ini 2X plus 4 DX itu adalah nama lain dari DU. Sehingga bentuk ini kita boleh tulis jadi 4DU. Lalu kita coba proses pengintegralannya. Jadi ini kita uraikan dulu ya, masih dalam X semuanya ya. Kemudian baru kita ubah ke dalam U. Jadi 8X plus 16 DX kita ubah menjadi 4DU seperti ini. Lalu di bawahnya akar X kuadrat plus 4X plus 13 kita ubah menjadi akar U. Nah, ini bentuknya sederhana ya. Nah, bentuknya menjadi integral 4U pangkat min setengah DU. Kita integralkan menjadi 4 akar U plus C. Nah, kita kembalikan ke X. Sehingga menjadi 4 akar X kuadrat plus 4X plus 13 plus C. Nah, mudah kan ya? Nah, ini jawaban dari contoh integral irasional yang bentuk keempat. Nah, dari bentuk-bentuk tadi, semoga bisa membawa lebih paham ya pada Anda ya. Nah, supaya Anda tambah paham lagi, saya sarankan Anda mencoba berlatih ya. Nah, untuk itu saya berikan beberapa latihan soal seperti yang ada di depan ini. Ya, ini ada 12 soal, saya kira cukup ya. Mudah-mudahan cukup untuk Anda berlatih ya. Nah, mungkin itu saja saya cukupkan dari saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat ya. Dan nanti Anda juga mendapat pemahaman. Kemudian Anda juga bisa lancar ya mengerjakan soal latihan ini. Ya, itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.